Hai guys, langsung aja kita lanjut ke topik kedua sesuai janji kita tadi, yaitu tentang culture shock. Ya, kan aku nggak pernah ke Semarang nih, Ca, ya kan? Nggak pernah ke Semarang, aku juga nggak pernah jalan-jalan ke sana, jadi aku nggak tahu kayak apa aja sih yang beda ataupun hal-hal yang mungkin membuat kita kok kaget kayak apa sih, nah gitu-gitu kan. Aku kan nggak pernah mengalami kan, nah karena kamu udah kuliah di sana sekitar 3 tahunan, pasti kan banyak pengalaman gitu. Nah buat teman-teman juga mungkin penasaran, apakah kuliah di Undip atau di Semarang itu juga ada hal-hal yang mengagetkan kayak sama kayak aku ketika kuliah di Madura. So Ica bakalan cerita. Hai guys, jadi sebelum kita mulai video, kita mau buat disclaimer dulu bahwa informasi atau pembahasan yang kita buat itu berdasarkan pengalaman Ica sendiri. Jadi nggak ada maksud untuk menyinggung, nggak ada maksud untuk ngebuat orang tersakiti atau apa-apa. Jadi ini cuma untuk just for information aja dan juga lucu-lucuan aja. Nah, buat teman-teman mungkin yang punya hal atau pengalaman yang serupa, boleh kalau di komen juga di kolom komentar, ataupun ada yang salah boleh dilurusin juga di kolom komentar kayak gitu. Jadi gak ada maksud apa-apa, ya kan Ca? Bener banget. Ini pengalamannya Ica sebagai mahasiswa Jawa Timur atau Jombang yang kuliah di Undip, ya guys. Kalau kurang bisa ditambahin di komentar. Iya, kalau salah mau dimaklumi ya. Namanya juga ya kita random kayak gini, jadi chill aja pembahasannya. Oke. Mungkin perbedaannya dari Jawa Timur sama Jawa Tengah ya. Oh, bedanya kayak beda provinsinya dulu ya nih. Iya. Oke, kita bahas apa dulu Ca nih? Makanan? Makanannya dulu. Oke, kita bahas dari segi makanan dulu, oke guys. Jujur aku tuh paling gak betah sama makanannya yang di Semarang. Gak betah, gak suka maksudnya? Oh iya, gak suka. Oke, gak suka sama menu-menu atau makanan di Semarang Karena manis. Sambal pun manis. Jadi I mean like manis ini tuh gimana Ca deskripsinya? Manis banget apa kayak bikin enak enggak kan Ca? Bukan manis banget enggak, cuman kayak kalau di bumbu dapur kayaknya gula tuh harus wajib gitu loh. Oh, sebentar, aku mikir ya guys. Berarti hampir di semua menu makanan, even sambal pun juga akan terasa manis kayak gitu. Sampai temanku yang doyan sambal pun itu bilangnya itu dia udah ambil banyak tuh sambalnya, tapi dia nggak kerasa pedes, malah kerasa manisnya gitu. Dan aku kan sempet nanya tuh sama temen aku yang asli Semarang, emang enak ya makanannya manis-manis semua itu di sini? Enggak kok Ca, enak ya, emang ya udah mungkin dari beda ya, udah dari beda kecil lidah kan lah ya, beda lidah. Tapi gimana ya, aku makan nasi goreng pun masih kerasa manisnya gitu, kayak beda gitu waktu aku masih di rumah masak nasi goreng atau beli nasi goreng gitu. Kayak beda banget gitu, gak ada enaknya gitu. Ya meskipun ada gurihnya, tapi kayak kalau ada manisnya itu kayak gimana gitu kayak kan. Tapi bentar Ca, teman-teman kamu yang di luar Semarang juga komplain gak kayak, oh ini emang manis gitu? Sama sih, sama. Yang di luar Semarang itu sama sih, rata-rata. Gitu. Jadi ya. Kenapa aku tanya kayak gitu? Berarti kan masalahnya tuh bukan di Ica gitu loh, paham gak sih? Kayak kita kan mungkin punya preferensi makanan masing-masing dan mungkin kita emang gak suka manis ataupun apa. Tapi ketika teman-teman kita yang di luar Semarang ataupun di luar asli daerah itu bilang emang manis, berarti emang manis gitu loh. Yeah. Tapi terbiasa nggak Ca sekarang selama kamu kuliah 3 tahun di sana? Sebenarnya tuh waktu aku kuliah, selama kuliah itu masih betah-betah aja gitu kan. Habis itu waktu aku kesana buat nunggu sidang gitu kan, itu kan aku bener-bener sendirian dan di kosan terus kan. Iya, terus? Dan itu tuh aku kayak betah-betahin makan biar makan. Aku bingung. Berarti kayak intinya kayak memaksakan diri enggak? Atau kayak membiasakan, mencoba membiasakan diri untuk makanan itu? Aku tuh sampai kepikiran bingung ntar makan apa, saking bosennya gitu. Tapi kayak aku gak bisa, gimana ya, mungkin udah mentok ya, kayak nggak ada pilihan, jadi mau nggak mau pengen itu makan apa ya, kayak ini ini enggak gitu. Jadi karena emang rasa manis itu tadi ya gitu, mungkin. Jadi mempengaruhi banyak menu makanan juga tadi. So far itu kalau untuk cuaca itu aku ya oke-oke aja, tapi kalau untuk makanan mungkin aku enggak. Sampai aku pernah sakit gara-gara aku nggak mau makan. Gara-gara emang bosen ya, kayak karena saking menunya kayak gitu-gitu. Itu aja terus. Lucu sih guys gitu. Berarti bisa dibilang Ica masih belum terbiasa. Buat terbiasa. Untuk makanan itu manis. Oh iya, belum. Selama 3 tahun. Ya bisa, tapi cuman ya bentar aja. Tapi kalau mengawali itu gimana aja? Ya kalau mengawali, I mean like siasati. Kalau kamu nggak pengen makan manis, di situ apa? Solusinya masak sendiri? Enggak? Aku. Iya. Mungkin ya
terpaksa aku beli MCD kalau nggak KFC. Oh. I see. Jadi lebih ke fast food ya berarti makanannya ya. Tapi kalau fast food kan nggak kepengaruh manis kan, Cak? Enggak. Cuma itu barangkali nggak ada kucing. Itu mungkin kalau dari aku ya, soalnya kan entah mungkin di luar sana yang belum aku ini mungkin ada masih banyak makanan-makanan lain, tapi kayak misalkan aku udah cocok sama makanan ini, ya udah aku di sini kayak misalkan ada 5 warung, ya udah aku di situ aja terus. Jadi kayak konsisten gitu ya, karena emang udah cocok di situ. Udah cocok di situ. Jadi ya karena rasanya itu aja jadi bosen ya, jadinya begitulah. Jadi lebih ke tadi kalau larinya ke fast food ya kalau bosen. Kalau Ica manis, orang Semarang, aku asin guys. Literally kalau kalian udah dengerin culture shock yang pernah aku ceritain, kalau di Madura itu semuanya asin. Even kayak sambel tuh asin, makan geprek itu asin gitu. Jadi ya aku ya terbiasa, tapi aku terbiasa aja. Alhamdulillahnya aku terbiasa. Jadi kayak ya udah bisa makan gitu. Tapi emang dari awal aku ngerasa kayak ya Allah kayak awalnya tuh komplain gitu, kayak ini kok asin banget gitu, karena aku terbiasa gurih. Kalau di Jombang kan gurih ya, kayak manis gurih atau enggak asin gurih gitu, enggak yang dominan satu rasa kayak tadi itu. Sayur asem pun juga agak manis loh. Sayur asem, sayur bening, lodeh gitu-gitu. Lodeh aku gak pernah makan. Pernah. Kalau di gini kan ada kayak sambelnya dikit gitu kan. Ya, Kalau di sana tuh agak manis. Kok bisa ya guys? Lucu nih buat orang-orang Semarang mungkin, atau orang-orang yang suka manis, tolong komen dong gitu. Aku penasaran manisnya tuh kayak gimana gitu, karena aku belum pernah kan nyoba-nyoba menu ataupun langsung ke tempat yang ada di Semarang, nyobain kayak manisnya tuh levelnya kayak gimana gitu. So langsung aja kita bahas ke topik selanjutnya. Ada lagi, Cak? Ada lagi. Oh ada lagi, oke lanjut. Kita masih lanjut ke makanan. Silakan, Cak. Soto ayam, kamu mikirnya kayak soto Lamongan gak sih? Iya, ya kayak gurih, sotonya itu kuning gurih. Kalau di sana itu entah ya, kalau di sini kan Jawa Timur soto ayam kan kayak soto Lamongan gitu, tapi kalau di sana itu soto ayam soto bening. Soto bening. Nah, soto ayam itu sotonya bening gitu. Jadi kayak kaldu gitu, lebih kayak kaldu. Iya. Nggak ada warna kunyitnya gitu berarti. Nggak ada. Jadi entah ya, mungkin kalau buat orang Jawa Timur kan soto ayam tuh pandangannya kayak soto Lamongan gitu kan, ada koyanya gitu kan. Tapi pas aku pertama kali beli soto ayam di sana itu aku langsung kayak kaget, kok soto ayam begini, terus kuahnya tuh bening. Ini kayak sayur bening nggak sih kayak? Ya, soto ayam ya ada ayamnya, ada sounnya juga, tapi bening ya. Bening. Berarti kayak kuah bakso, Cak. Bisa jadi. Dan tapi pas aku cicipin kuahnya tuh kok manis. Hambar. Oh enggak. Hambar. Serius. Tambah amat. Aku bingung. Kok ada soto ayam kayak gini gitu. Sebentar, Cak, tapi itu satu tempat aja kan, apa emang kebanyakan kayak gitu? Semuanya kayak gitu. Kalau soto ayam Lamongan tuh ada sendiri. Oh. Jadi ada warung ada sendiri namanya soto ayam Lamongan gitu. Kuning ya? Iya. Kuning. Kalau soto ayam aja itu berarti soto ayam bening. Aku belum denger loh guys, soto ayam bening. Aku nggak bisa bayangin sih guys. Tadi kan kayak kuah bakso kan, kalau ada sounnya gitu. Pas aku pertama kali itu kan kaget kan, kok soto ayam kayak begini, tapi pas di warung tuh emang tulisannya cuma soto ayam gitu doang kan. Terus pas pas datang makanannya aku coba, kok hambar. Di situ aku lihat temanku tuh dikasih garam, dikasih sambal, baru kerasa. Ya udah aku ngikutin aja temanku. Iya, baru kerasa. Kayak diracik sendiri ya berarti. Bisa jadi gitu. Aku nggak tahu ya kalau di orang luar Jawa Timur, aku nggak tahu ya soto ayam gitu kayak gimana. Yeah. Ini beda. Ini lucu sih guys, aku baru pertama kali dengar ketika kamu beli soto itu warnanya nggak kuning gitu loh, karena emang kalau untuk orang-orang Jawa Timur, apalagi teman-teman yang tinggal di Lamongan, Madura itu kan soto ya jelas warna kuning gitu kan, warna kunyit gitu. Yang ada koyaknya. Ada koyaknya, gurih, terus aku udah ada rasanya tanpa dikasih tambah-tambahan tadi. Tapi kalau di Semarang tadi lucunya mungkin itu brandingnya Semarang ya, sotonya soto bening, soto ayam bening. Mungkin itu nggak di Semarang doang sih, aku taunya di Semarang, cuman kalau di luar Semarang mungkin ada. Mungkin ada, tapi kita nggak tahu mungkin ya. Yeah. Tapi Ica mengalaminya di Semarang kayak gitu. Cukup menghibur loh. Aku nggak tahu guys, soto ayam bening aku nggak bisa bayangin sih, kayak ya apa gitu loh, kayak bakso berarti jatuhnya. Iya, tapi kan ada satu warung yang
deket kosanku itu soto ayam Lamongan. Aku coba beli. Oh gini, oke. Ya Sama kan mesti ya kurang lebih sama tapi gak seenak yang di Jawa Timur. Oh gitu, mungkin ya beda resep lah guys ya, beda warung, beda Iya. resep, beda tangan, mungkin beda gitu. Cuman emang itu tadi yang di highlight, emang kalau soto ayam di Semarang itu emang putih atau bening ya? Bentar. Soto ayam Lamongan tuh emang pakai kecap ya? Enggak lah. Enggak. Maksudnya kalau pakai kecap itu kan terserah yang beli nggak sih? Tapi kalau di sana tuh Kita dikasih beli kecap. Even kamu nggak request. Iya. Berarti manis ya? Berarti tetap manis lagi jatuh. Aku pengen soto ayam Lamongan pun kayak beli nggak ya? Di soto di Semarang tuh kayak soto bening. Aku pengen soto ayam gitu. Tapi kayak Oh, jadi kalau di sana biasanya guys kalau kamu beli soto kan ya sotonya tuh kecap itu kan ya kita additional kan mau ngasih atau enggak gitu. Tapi kalau di sana Dikasih. otomatis dikasih gitu. Biar manis, jatuhnya berarti manis. Tapi selanjutnya sih aku bilang Mas gak usah pakai itu ya, gak usah pakai kecap. Itu bisa, tapi rasanya Bisa. tetap oke kan Ca maksudnya. Iya, tapi gak seenak yang di rumah. Oke. Lucu nih, bahas soto aja udah lumayan lama nih, tapi lumayan lah menghibur. Kan aku nggak ada pikiran kayak soto bening, itu baru pertama kali denger dan ini orangnya langsung yang pernah coba. So, cukup unik buat orang-orang yang Semarang mungkin atau mungkin teman-teman yang udah pernah nyobain soto bening ataupun soto ayam yang kuahnya itu bening, bisa komen gimana rasanya, gimana bentukannya biar aku semakin jelas untuk memvisualisasikan itu, oke? So, lanjut ke culture shock yang kedua. So, culture shock yang kedua kita bakalan bahas dari segi bahasa. Nah, Ica katanya ada pengalaman lucu nih. Kalau bahasa Semarang itu katanya beda sama bahasa Jawa Timuran nih. Ya gak beda-beda jauh, cuman ada beberapa yang beda. Kayak istilahnya ya yang beda, Iya. beberapa istilah yang beda. Apa aja contohnya? Kalau misalkan nih orang Jawa Timur ke Jawa Tengah, ya meskipun ada yang beda, masih ngerti kan ya. Iya, masih ngerti. Tapi kalau misalkan nih orang Jawa Tengah asli ke Jawa Timur, mungkin ada bahasa yang nggak dia ngerti. Oh, jadi kayak mungkin ada beberapa istilah yang nggak paham gitu ya. Apa contohnya, Ca? Kayak contohnya kalau aku yang di Semarang ya, itu tadi kan aku coba nanya ke temanku, kamu udah selesai? Maksudnya udah selesai ngerjain tugas gitu kan? Itu aku nanyanya ke teman aku yang asli Semarang. Oke, jawabannya apa? Gini, aku bilang gini, kamu wes mari, emang siapa yang habis sakit? Mari itu sakit. Iya. Enggak, arti mari itu di sana itu sembuh dari sakit. Mari ini bahasa Jawa guys ya, kita ngomongin konteks bahasa Jawa. Mari itu konteksnya sembuh dari sakit. Kalau di Jawa Tengah. Kalau mungkin kalau kita di Jombang ataupun teman-teman yang daerah Jawa Timuran, Surabaya, Sidoarjo pasti paham ya kalau wes mari ya kayak gitu kan. Wes mari tuh kayak udah selesai ya Udah kayak selesai gitu. belum gitu kan. Udah selesai belum, tapi kalau Terus- di Jawa Tengah tadi artinya sembuh dari sakit. Terus aku bingung. Hah, kok sakit? Emang siapa yang sakit gitu kan? Terus emang kalau di sini tuh artinya apa itu tadi kan yang sembuh dari dijawab sakit. tadi, Terus emang kalau udah selesai di sini tuh apa gitu kan? Dia jawabnya wis bar, Oh, wis wes bari, bar. Wes bar. wis rampung Oh, gitu. beda gitu ya. Terus dia nanya, emang kalau di Jawa Timur wis apa gitu kan bahasa Jawanya? Wis waras. Aku Iya. bilang gitu kan. Terus dia kaget. Hah, wis waras? Emang kenapa? Apa artinya itu? Kalau wis waras tuh artinya sembuh dari gila atau sembuh dari sakit jiwa. Oh, jadi kalau di Semarang waras wes waras, maksudnya kalau kita tanya wes waras itu konteksnya tuh penyakit sembuh mental belum? ya. Iya gak sih? Dia kayak penyakit mental, kayak dia tuh udah gila kemudian Iya. lurus gitu loh. Padahal kalau di Jawa Timuran sini wes waras tuh ya kayak basic kayak Udah sembuh. udah sembuh belum gitu. Ketika kita mengunjungi ataupun kita tanya ke teman kita yang lagi gak enak badan, ditanya Iya. wes waras itu penyakit apapun ya guys. I mean like ya demam, pilek apapun itu wes waras gitu kan konteksnya. Tapi kalau di Jawa Tengahan itu konteksnya ke sakit mental ataupun Iya. kayak orang tadi. Jadi jangan sampai kalau misal kita ke Jawa Tengah jangan sampai bilang kamu wes waras. Oh. Tadi kira menyinggung. Emang kamu kira aku gila gitu. I see. Jadi konteksnya jangan pakai waras ya guys. Tapi apa Cah yang benar kalau tanya sakit apa enggak, udah sembuh apa enggak gitu. Wis mari itu tadi, wis mari gitu. Oh, wes mari nih bisa juga untuk tanya udah sembuh. Iya, iya. Bisa juga. Wis mari. Oh, gitu. Kalau di sana kalau di sini kan ndang waras gitu kan. Kalau di sana tuh ndang mari.
Oh, even itu sakit ya, itu dang mari. Iya, cepet sembuh gitu. Dang waras. Dang waras. Ya, serem ya, tapi saya kayak gini. Serem karena kan mungkin kita kalau terbiasa sama kita kan ngomongin orang Jawa ya. Kita kan mikirnya kayak, oh Jawa Timur sama Jawa Tengah mungkin nggak ada bedanya, nggak terlalu signifikan lah gitu. Tapi ternyata ya beda. Wis mari sama waras itu aja udah beda konteks. Beda. Seru ya. Apalagi Cak bahasa unik lain? Kalau di sini kan mau berangkat itu kan kate budal. Yo, kate budal benar. Kalau di sana meh mangkat. Meh mangkat. Lebih ke halus ya, Cak. Lebih halus mangkat gitu. Kalau di sini meh gitu kan kayak hampir gitu iya, kan. Iya, hampir. Kalau di sana tuh kata kate tuh nggak ada. Kate budal tuh ada cuman jarang gitu. Lebih banyak mangkat daripada budal. Okay. Kalau di sana kate tuh nggak ada. Kalau meh di sana tuh apa artinya? Tadi ya. Kalau di sini kate, kalau di sana meh. Oh, okay, jadi meh. Terus mari gitu. Iya, benar. Meh mari. Hampir sembuh. Hampir sembuh. Oh meh mari. Bener kan meh mari, salah? Meh mari, kate mari. Aku bingung. Oke, skip. Oke, apa lagi, Cah? Mungkin kata-kata yang sering dipakai atau yang lebih kayak awam lah dipakai di sana. Mungkin kalau kata-kata kasar ya. Apa? Cara ngomongnya ya. Kalau di sana aku kan punya temen cowok lah, asli Jawa Tengah sana. Itu ngomongnya kasar. Terus aku diem. Oh, gini ya kasarnya. Kok lebih kasar aku yang perempuan, yang jelas-jelas aku perempuan gitu. Kok ngomongnya lebih kasar ke aku gitu. Apa contohnya kata kasar aja? Nggak boleh ngomong kasar. Nggak, maksudnya apa intonasinya kayak yang ya bisa jadi intonasi atau kata pemilihan katanya. Gini kata apa? Bentar Ca. Terus kalau sumpah mau kayak kamu nih kayak ngomong kasar, temen kamu ngomong kasar, terus reaksi orang sana gimana, orang lokal kayak ini dianggap kasar apa enggak sama mereka? Pernah nggak ada kayak cerita kayak suama aku nih ngomong meso gitu, terus mereka konteksnya gimana ngopinya? Jujur ya, kalau di Undip tuh aku terkenalnya anaknya itu pendiam. Oke, tapi mungkin kalau lihat temen mungkin ada. Kalau sama temen tuh aku juga jarang ngomong kasar. Karena di jurusanku kan kebanyakan kan orang dari Jawa Barat ya. Oh, I see. Jadi aku ngomongnya di sana tuh pakai bahasa Indonesia. Jarang banget pakai bahasa Jawa. Ngomong pakai bahasa Jawa pun itu sama temen aku yang laki-laki yang asli Jawa. Berarti emang lingkungan pertemanan kamu emang banyak kan dari orang-orang Jawa Baratan ya, yang dimana mau nggak mau pakai bahasa Indonesia. Itu sama. Tapi aku gitu. Ngomong bahasa Jawa sama temanku ini, itu dianggapnya tuh aku marah-marah. Oh, karena mungkin intonasinya beda. Iya. Aku dikira aku marah sama dia, tapi aku tuh ngomongnya biasa aja gitu. Oh, mungkin karena tadi ya emang beda intonasi, beda daerah ya. Maksud aku kayak even kalau kita ngomong keras ataupun ngomong kasar di sini kan kadang masih dianggap joke gitu loh. Kayak ini bercanda gitu, tetap bercanda gitu. Tapi kalau di sana mungkin itu juga dianggap kayak kok kasar banget ya gitu-gitu ya. Oh, ya ampun. Kayak aku guys kalau ketika di Madura, karena kan aku juga nggak bisa bahasa Madura sama sekali. Kayak ngomong nggak bisa, cuman ada beberapa kosakata yang paham. Cuman lucunya itu kalau ketemu sama temen-temen biasanya aku pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa atau enggak pakai bahasa Indonesia. Kalau emang nggak bisa bahasa Madura sama sekali, jadi ya aman-aman aja sih, nggak sampai yang kayak tadi itu. Astaga, ada lagi nggak Cak kalau bahasa mungkin? Udah sih itu aja. Udah itu aja. Tapi kamu mulai terbiasa nggak? Tapi awal-awalnya kamu gimana? Terbiasa, kaget atau kayak gimana? Ya cuman kayak oh gini gitu. Tapi teman kamu masih toleran kan nggak kayak yang miskom tiba-tiba dia nggak aku gila apa nggak sih tadi awalnya dia nganggap nggak kan namanya juga beda bahasa ya, kan nggak tahu tapi nggak ada pengalaman yang membuat orang tersinggung, nggak punya lah ya. Enggak. Jadi kayak semuanya nggak tahu ya kan ya, orangnya sendiri. Nggak tahu ya benar. Tapi setidaknya kan kamu ngerasa ini fine aja dan juga maksudnya kayak mereka juga baru tahu, kamu juga baru tahu juga gitu kan. Nice sih, oke. Udah ada lagi cerita, Ca? Saya tak mikir. Oke, Ica bakal berpikir. So guys, that's all. Semoga informasi culture shock yang kita bahas tadi dengan bahasan yang random banget, semoga bisa membantu kalian. Buat teman-teman yang mungkin udah kuliah di Undip atau mungkin orang-orang yang stay di Semarang, menurut kalian gimana? Bener nggak sih gitu? Dan tolong kasih
komentar kayak respon kalian, atau mungkin teman-teman punya pengalaman unik juga, share di kolom komentar biar kita saling sharing. So that's all my video and have a nice day everyone.